Halo, selamat siang teman-teman filsafat seni. Jadi, eh karena beberapa kelas tidak berkenan untuk online dan beberapa orang yang tidak berkenan online itu juga bertanya kepada saya berkaitan dengan apa sih kisi-kisi UAS, kemudian apa sih tugas yang harus diselesaikan dan lain sebagainya. Maka melalui video ini saya akan menjelaskan kembali yang seharusnya online tapi beberapa kelas tidak berkenan untuk online. Baiklah, supaya tidak dianggap ambisius mungkin karena bertanya di forum-forum kelas. Saya nggak tahu paradigma teman-teman tuh kuliah tuh untuk sekedar lulus atau untuk benar-benar mencari ilmu gitu. Terlepas dari itu, mari kita bahas berkaitan dengan filsafat seni dan bagaimana cara menyelesaikan pada semester ini. Sejujurnya saya sudah agak muak dengan dengan penjelasan kembali apa sih yang harus dilakukan, kemudian tugas apa yang harus dikumpulkan dan lain sebagainya. Oke, kita bahas satu persatu. Kita bahas tugas dulu. Tugas kalian bisa melihat dari contoh di jurnal Magenta. Karena template itu yang digunakan, gitu kan? Template itu yang teman-teman juga bisa track juga pada Google Classroom di bawah, bagian bawah. Gitu kan? Jadi contoh-contoh jurnal ini juga sudah ada. Apalagi ya? Ada banyak sih materi yang sudah saya sampaikan, tapi mungkin beberapa ada yang tidak menyimak gitu kan. Ya sudah lah gitu. Kita lihat di arsip, kalian bisa lihat di sini ada banyak sekali contoh jurnalnya sesuai dengan formatnya, teman-teman bisa lihat. Dan itu yang dikumpulkan pada link yang telah saya berikan. Saya ulangi lagi, itu yang dikumpulkan sebagai tugas akhir pada link yang telah saya berikan. Oke, deadline-nya kapan? Deadline-nya sebelum UAS gitu, artinya minggu ini harus sudah kelar. Nah, untuk yang kedua, berkaitan dengan UAS gitu. Kisi-kisi UAS yang saya berikan ada di sini, di Google Classroom. Bagi yang belum bergabung, link ada di deskripsi grup. Teman-teman bisa bergabung, menyimak juga materinya. Beberapa materi juga saya videokan, beberapa yang lain saya via kelas dan lain sebagainya. UAS kalian akan hadir di kelas atau secara offline. Kemudian kalian akan diminta untuk menganalisis tentang 2 poster. Nah, permasalahannya adalah nanti cetakannya itu tidak akan berwarna. Jadi saya berikan bentuk posternya berwarna itu, kemudian kalian bisa analisis dari rumah, kemudian bisa dipahami. Disinilah kemudian yang menjadi penting, bahwa kalian akan diminta untuk menguraikan bentuk visual dari poster. Mulai dari unsur-unsurnya, estetikanya, konteks isinya, dan lain sebagainya. Pak, belajarnya itu dari mana? Jurnal kemarin kalian membuat itulah belajar gitu. Kalau kalian mendalami materi filsafat seni dengan baik gitu kan, mengikuti setiap teks dari saya, seharusnya itu membantu. Bagaimana sih sebenarnya menganalisis, bagaimana membuat analisis unsur-unsur visual, estetika dan lain sebagainya. Karena hakikatnya kalian mahasiswa, bukan siswa yang saya cekoki terus gitu. Pak, nggak ada materi yang pasti. Emang nggak ada. Namanya filsafat. Bukan mata pelajaran agama atau mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan gitu. Karena basicnya filsafat itu kan mempertanyakan. Nah, justru mempertanyakan dari diri kalian itulah yang sebenarnya penting untuk bisa dihadirkan. Nah, kalian bisa menggunakan filsafat apapun termasuk semiotika di dalamnya dan berikut posternya. Kalian bisa mulai mengkoreksinya atau membuat kisi-kisinya sendiri dari tulisan kalian, mulai mencoret-coret di rumah dan lain sebagainya untuk diujikan besok. Bukunya terbuka atau tertutup, Pak? Tertutup. Begitu? Bukunya tertutup, hadir pada tanggal, saya tidak akan mengadakan ujian susulan. Begitu kira-kira. Terima kasih karena mulai hujan dan mulai berisik. Semoga ada gambaran. Apabila ada diskusi, saya akan sangat mempersilahkan. Silahkan untuk mengomentari atau mengkonstruksikan di tulisan atau di WhatsApp group gitu. Fungsinya WhatsApp group itu komunikasi gitu, bukan untuk mana yang ambis dan mana yang enggak.